Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Sobat Peradilan. Kembali lagi bersama saya Ulfa Septiandika di acara Logis, Dialog Inspiratif. Pada kesempatan kali ini telah hadir tamu istimewa di sebelah saya, Bapak Muhammad Mutakin SHMH selaku Panitera Pengadilan Agama Probolinggo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, Logis akan membahas mengenai bagaimana tata cara pengajuan dan pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Probolinggo. Sobat Peradilan, sebagaimana kita ketahui, ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana tata cara mengajukan dan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Probolinggo. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Logis akan membahas materi tersebut bersama Bapak Panitera Pengadilan Agama Probolinggo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya. Bapak, sebenarnya bagaimana sih tata cara untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Probolinggo ini? Ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mengajukan perkaranya di sini, Bapak. Baik, terima kasih ya. Jadi untuk tata cara pengajuan perkara ke Pengadilan Agama itu sebetulnya cukup simpel, mudah sekali ya. Jadi yang bersangkutan bisa datang langsung ke pengadilan tanpa harus melalui calo, misal seperti itu ya. Jadi datang ke sini langsung ke bagian informasi. Jadi bisa ditanyakan syarat-syaratnya di bagian informasi. Gitu. Oke. Baik Sobat Peradilan, berarti untuk proses pendaftaran perkara, Sobat langsung dapat datang di PTSP Pengadilan Agama Probolinggo lalu menuju kepada bagian informasi. Lalu, perkara apa saja yang ditangani oleh Pengadilan Agama Probolinggo ini selain dari perkara perceraian, Bapak? Jadi perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama selain masalah perceraian itu banyak. Jadi ada masalah kewarisan ya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 yang diubah dengan Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Nomor 50 Tahun 2009 di pasal 49. Jadi Pengadilan Agama itu menangani bukan hanya masalah bidang perkawinan. Jadi banyak, ada bidang kewarisan, kemudian wasiat, hibah, waris, wakaf dan sebagainya. Ekonomi syariah juga ada. Baik, ternyata banyak sekali ya perkara yang diadili oleh Pengadilan Agama Probolinggo ini. Lalu Bapak, untuk proses pendaftaran perkara sendiri, untuk seluruh perkara itu, setelah kebagian informasi dan pengaduan, apa yang harus dilakukan oleh Sobat Peradilan selanjutnya? Jadi begini, jadi ketika para pihak yang datang ke sini setelah mendapatkan informasi, apabila dia bisa membuat surat gugatan ya, jadi setiap pengajuan harus ada surat permohonannya ya, berbentuk gugatan ya. Apabila yang bersangkutan tidak bisa membuat sendiri, di sini ada Posbakum. Nah, jadi bisa minta bantuan Posbakum, nanti akan dibuatkan tanpa ada biaya. Jadi setelah mendapatkan pelayanan dari Posbakum, kemudian datang ke bagian PTSP di meja pendaftaran ya, penerimaan perkara. Nah, di situ langsung bisa disampaikan maksudnya, kemudian nanti akan ditaksir biaya perkaranya ada berapa, lalu bayar ke bank. Banknya juga ada di PTSP. Jadi tidak harus keluar dari gedung pengadilan, cukup di sini. Begitu. Berarti sudah lengkap, sudah memiliki bank sendiri juga ya, Pengadilan. Baik Bapak, selanjutnya mengenai panjar perkara. Ini anggapan masyarakat mengenai panjar perkara itu masih banyak masyarakat yang tidak tahu. Lalu sebenarnya apa sih Bapak pengertian dari panjar perkara itu sendiri? Oh ya, baik. Jadi panjar biaya perkara itu adalah persekot yang dibayarkan oleh para pihak. Berapa jumlahnya itu sesuai dengan taksiran. Jadi pihak kasir ya itu menaksir biaya panjarnya sesuai dengan radius yang bersangkutan, berapa kali panggilan, berapa kali pemberitahuan, kemudian
itu masih dalam bentuk persekot. Jadi artinya ketika perkara itu masih berjalan, kemudian biayanya itu kurang misal, nah itu harus ditambah. Tapi ketika biayanya nanti dalam perkara itu sudah selesai misal ya, ada lebih, nah nanti akan dikembalikan. Seperti itu. Jadi ini masih belum final ketika orang bayar, hanya masih berbentuk persekot. Seperti itu. Lalu, apakah benar anggapan masyarakat mengenai bahwa berperkara di pengadilan itu, panjar perkaranya itu mahal, Bapak? Jadi, mengenai panjar biaya perkara itu memang tidak terlalu besar ya. Jadi memang sudah disesuaikan dengan kondisi di daerah, begitu ya. Jadi di Pengadilan Agama Probolinggo ada 2 radius. Jadi 2 radius. Pertama radius 1 nilainya 90.000, kemudian radius 2 120.000. Jadi untuk taksiran biaya perkara disesuaikan dengan perkaranya. Jadi untuk perkara cerai gugat, cerai talak, ada berapa kali panggilan, ada berapa kali pemberitahuan. Jadi disesuaikan dengan nilai radiusnya tadi itu. Jadi tidak kalau sudah ditaksir tidak terlalu besar seperti itu. Dan apabila ada masyarakat yang tidak mampu, maka akan ada namanya prodeo. Jadi para pihak bisa mendaftar tanpa harus membayar biaya, gitu. Jadi ada prodeo tanpa ada biaya perkara, seperti itu. Baik, Sobat Peradilan, apabila ada dari Sobat Peradilan yang ingin mengajukan perkara di Pengadilan Agama Probolinggo, namun terkendala biaya, maka Sobat Peradilan dapat mengajukannya menggunakan perkara prodeo. Sebelumnya Bapak, perkara prodeo itu apa saja persyaratannya yang harus dipenuhi oleh Sobat Peradilan? Jadi perkara prodeo sebenarnya persyaratan untuk mengajukan perkara itu sama ya. Hanya saja ada tambahan untuk yang membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah kemampuan ekonominya miskin, begitu ya. Jadi harus ada surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu gitu. Seperti itu ya. Iya. Lalu setelah proses pengajuan perkara itu, berapa lama jangka waktu yang harus ditunggu oleh Sobat Peradilan setelah mengajukan perkara kemudian menjalani proses persidangan? Jadi untuk untuk sidang itu tidak terlalu lama. Jadi hanya 1 minggu setelah yang bersangkutan mendaftar, kemudian 1 minggu kemudian langsung sidang, seperti itu. Jadi kita memang prinsipnya perkara itu biar cepat selesai ditangani. Kemudian Bapak, apabila ternyata pihak yang berperkara berhalangan hadir, apakah boleh untuk tidak hadir di persidangan? Mengenai hadir dan tidaknya itu memang boleh saja tidak hadir kalau memang tidak, yang bersangkutan ada berhalangan karena sesuatu hal, boleh. Kita nanti akan dipanggil kembali, seperti itu. Berarti tergantung kebijakan dari majelis hakimnya. Iya. Oh iya. Kemudian sebagaimana kita ketahui, selain proses pendaftaran perkara manual yang langsung datang ke PTSP Pengadilan Agama Probolinggo, Pengadilan Agama Probolinggo juga memiliki proses pendaftaran perkara melalui e-court. Bisa Bapak Panitra jelaskan apa itu e-court, Bapak, agar Sobat Peradilan mengetahuinya? Jadi e-court itu adalah pendaftaran secara elektronik, ya. Jadi kepada siapapun bisa mendaftarkan perkaranya ke pengadilan melalui elektronik. Jadi yang syaratnya harus punya akun, gitu, punya akun. Kemudian setelah punya akun, baru dia bisa mendaftarkan ke PTSP melalui e-court. Jadi tanpa harus orangnya datang ke pengadilan, cukup dari rumah bisa, gitu. Lalu, apakah e-court ini ditujukan hanya untuk advokat saja? Apakah pengguna lain seperti orang awam itu bisa menggunakan e-court, Bapak? Bisa. Jadi bukan hanya advokat, jadi pengguna lain bisa. Asal yang tadi itu persyaratannya harus punya akunnya, seperti itu. Mengenai caranya, nah bisa menghubungi ke Pengadilan Agama dulu, ya toh. Jadi di website ada nomor WA, bisa menghubungi lewat situ. Jadi nanti akan diberikan linknya, kemudian ada
isian formnya, kemudian bisa mendaftarkan melalui IKOT. Lalu seperti kita ketahui, apabila mendaftar manual ke PTSP Pengadilan Agama Probolinggo, untuk proses pembayaran kita menyediakan bank di sini. Lalu bagaimana dengan IKOT? Proses pembayaran maupun persidangannya apakah elektronik atau seperti apa? Betul. Jadi bisa. Jadi pembayarannya pun sama dengan pendaftarannya. Jadi pembayarannya e-payment ya. Jadi lewat langsung dia tanpa harus datang ke sini, dia langsung transfer. Seperti itu. Kemudian untuk persidangan ada juga yang namanya litigasi. Jadi persidangan melalui elektronik, gitu ya. Jadi untuk jawab-menjawab bisa melalui elektronik. Hanya saja ketika nanti pembuktian harus datang ke sini, gitu. Dengan menghadirkan saksi. Betul ya, Pak. Oh, okay. Baik, Pak Panitra. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengadilan Agama Probolinggo ini selain menangani proses perkara perceraian, juga banyak perkara-perkara lain yang ditangani oleh Pengadilan Agama Probolinggo. Salah satunya adalah dispensasi kawin atau dispensasi nikah. Apa saja syarat yang perlu disiapkan oleh sobat peradilan apabila ingin mengajukan perkara mengenai dispensasi kawin ini di Pengadilan Agama Probolinggo? Baik, jadi untuk para pihak yang ingin mengajukan perkara dispensasi kawin, itu memang ada beberapa persyaratan ya. Jadi persyaratan pertama untuk dispensasi kawin adalah pertama menyerahkan surat permohonan dari pemohon ya, kemudian rangkap 8, kemudian fotokopi KTP suami dan istri, kemudian fotokopi kartu keluarga, fotokopi kutipan akta nikah atau duplikat akta nikah pemohon, kemudian fotokopi akta kelahiran, ijazah, KTP anak dan calonnya yang dimohonkan dispensasi kawin. Berikutnya menyerahkan fotokopi surat penolakan menikahkan dari KUA setempat. Berikutnya fotokopi surat keterangan sehat bagi kedua calon pengantin dari puskesmas. 8. Persyaratan yang tadi itu semuanya diberi meterai 10.000 dan dicap pos seperti itu. Tadi ada persyaratan mengenai surat kesehatan jasmani rohani yang diterbitkan oleh puskesmas setempat. Nah, terkait hal itu, puskesmas di sini apakah harus merujuk pada suatu puskesmas tertentu di daerah tertentu atau seluruh puskesmas yang ada di Kota Probolinggo ini dapat mengeluarkan surat tersebut, Bapak? Jadi karena kita sudah MOU dengan Dinkes ya, jadi semua puskesmas yang ada di Kota Probolinggo bisa. Jadi bisa ada 5 puskesmas di sini di Kota Probolinggo bisa mengeluarkan surat kesehatan jasmani dan rohani untuk pengajuan perkara dispensasi kawin. Bisa. Baik, sobat peradilan, apabila sobat peradilan ingin mengajukan perkara salah satunya yaitu dispensasi kawin yang syaratnya adalah surat keterangan sehat jasmani maupun rohani, sobat peradilan dapat mengurusnya di puskesmas terdekat yang ada di Kota Probolinggo karena Pengadilan Agama Probolinggo telah bekerja sama memiliki MOU dengan Dinas Kesehatan Kota Probolinggo. Lalu Bapak, terkait persyaratan-persyaratan seluruh perkara yang ada di Pengadilan Agama Probolinggo itu disyaratkan untuk dinasegelen atau dileges. Nasegelen atau leges itu apa, Bapak? Karena sobat peradilan mungkin awam dengan istilah itu. Jadi nasegelen adalah mengesahkan alat bukti ya, atau dilegalisir ke kantor pos dengan ditempelin biaya meterai 10.000 untuk dijadikan alat bukti di pengadilan. Seperti itu. Lalu apakah sobat peradilan harus ke kantor pos untuk melakukan nasegelen itu, Bapak? Jadi kita sudah menyediakan ya kantor pos di sini, ada petugas pos di ruang PTSP ini. Jadi para pihak yang akan menasegelen alat bukti tidak perlu harus datang ke kantor pos. Jadi kita sudah menyediakan petugas pos di sini, jadi sudah cukup di sini saja selesai. Gitu. Baik. Kemudian Bapak, apabila ada pihak yang menawarkan sobat peradilan
untuk memberikan bantuan mempercepat perkaranya untuk segera selesai atau memenangkan perkara, tindakan apa yang harus dilakukan oleh sobat peradilan? Jadi ketika ada orang yang menawarkan ya, baik dari orang luar maupun dalam, itu tidak ada. Jadi tolong disampaikan kepada kami. Jadi kalau ada orang yang dijanjikan oleh seseorang untuk memenangkan suatu perkara, saran saya itu memang sudah ditolak saja ya. Jadi tidak ada sekarang itu model seperti itu. Jadi bisa langsung datang ke PTSP. Ya, jadi ke PTSP, kemudian nanti PTSP petugas akan mengarahkan ke Posbakum. Jadi ketika orang itu tidak paham dengan tata cara untuk pengajuan, untuk persidangan dan lain-lain, bisa ke Posbakum. Jadi Posbakum akan memberikan pengarahan, kemudian memberikan nasihat-nasihat bagaimana caranya untuk berperkara. Jadi sekarang ini semua percaloan sudah tidak ada, apalagi dengan semangat kita untuk zona integritas. Jadi semua percaloan sudah tidak ada lagi di Pengadilan Agama Probolinggo, seperti itu. Baik, berarti apabila sobat pengadilan mengalami hal serupa, sobat pengadilan dapat langsung datang ke PTSP Pengadilan Agama Probolinggo kepada bagian informasi untuk melakukan pengaduan, karena Pengadilan Agama Probolinggo ini sudah menjunjung zona integritas. Baik, sekian bincang-bincang logis, dialog inspiratif dengan Bapak Panitra Pengadilan Agama Probolinggo, Bapak Muhammad Mutakin SHMH. Kepada sobat peradilan, apabila ingin mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Probolinggo, dapat langsung menghubungi PTSP Pengadilan Agama Probolinggo dengan cara datang ke Pengadilan Agama Probolinggo maupun mengakses website Pengadilan Agama Probolinggo di bawah ini dan media sosial Pengadilan Agama Probolinggo yang lain. Kemudian apabila sobat peradilan datang ke Pengadilan Agama Probolinggo, sobat peradilan akan mendapatkan brosur seperti ini yang isinya mengenai persyaratan-persyaratan dari perkara yang ingin sobat peradilan ajukan. Kemudian apabila sobat peradilan dijanjikan oleh seseorang mengenai memberikan bantuan untuk mempercepat perkara sobat peradilan atau memenangkan perkara sobat peradilan dapat langsung datang ke PTSP Pengadilan Agama Probolinggo pada bagian informasi dan pengaduan, karena Pengadilan Agama Probolinggo sudah menjunjung zona integritas menuju WBK dan WBBM. Sekian bincang-bincang logis dialog inspiratif kali ini. Saya Ulfa Septiandika dan Panitra Pengadilan Agama Probolinggo pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel PA Probolinggo untuk mendukung channel PA Probolinggo agar lebih berkembang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.